Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail, fatiras samawati wal ard, alimil ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina ibadika bima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ukhtulifa fi minal haqi bi'idnika, innaka tahdi man tasya ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wassihah, khalisan mukhlisan liwajhil karim, sunatan lillahi ta'ala al-madad hadir ya sikin wal arifin sayyidina wa man sultan awliya kutub rabbani gausus somadi asyidi syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani wa tasawwuful sahibul izazah wal karamah fid din wad dunya wal akhirah wa bi barakatna al mukarram syekh Abdul Rahman sumanahdim bi jalal ruhi Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Amma qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dharain. Bapak-bapak, bagaimana kabar, sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat yang mulia ini, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah berkahkan umur kita, Allah berkahkan keluarga kita, Allah berkahkan anak-anak kita, Allah berkahkan cucu-cucu kita, dan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita dalam segala hal. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita teruskan pengajian kita masalah Anda orang bertakwa. Wa mimma, dan sebagian, razaqnahum, kami rezekikan, kami anugerahkan, kepada mereka, pada orang yang bertakwa. Yunfikun, mereka selalu menginfakkan atau mengeluarkan. Wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagian yang kami rezekikan mereka menginfakkan. Jadi tanda-tanda orang bertakwa yang ketiga, yaitu kalau diberikan rezeki oleh Allah, itu sebagian, ya, gak semuanya, sebagian dia selalu yunfikun. Kenapa diartikan yunfikun? Karena dia fi'il mudhari'. Jadi kalau fi'il mudhari' razaqnahum itu isim, itu yunfikun itu mudhari', jadi istimrar. Jadi orang bertakwa itu setelah dia melakukan sholat, menegakkan sholat, kemudian dia diberikan rezeki oleh Allah dan menginfakkannya. Dan mudah-mudahan kita termasuk tanda-tanda orang yang bertakwa. Amin. Maka kata Imam Sofatul Tafasir, ini tafsirnya, ayat tegasnya, wa minal ladzi a'tainahum minal amwali yunfikuna wa yusaddiquna fi hudil birri wal ihsan. Yang dimaksud wa mimma razaqnahum yunfikun, tafsirannya, sebagian orang
yang kami berikan kepada mereka minal amwal berupa harta. Yunfikun, mereka selalu menginfakkan, wa yatasaddaquna, dan mensedekahkan, bi wujuhil birri wal ihsan, dalam aspek atau dalam segi birri kebaikan, wal ihsan sama kebaikan itu. Wal ayatu, adapun ayat, amatun, ayat wa mimma razaqnakum itu dalam tafsir ini itu ayatnya ammah, menunjukkan umum. Artinya apa? Termasuk tashmulul zakata, termasuk zakat. Tashmul itu mencakup, mengandung zakat. Ayat ini tadi wa mimma razaqnakum yunfikun, termasuk zakat, sedekah, wasairun nafaqat, dan seluruh infak-infak. Wa hadza ikhtiyaru Ibnu Jarir, ini tafsir yang ditafsirkan, yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Ibnu Jarir itu ahli tafsir. Nah, jadi tanda orang yang bertakwa yang ketiga ini, dia diberikan rezeki. Rezeki itu kata Imam Ghazali, ada rezeki maksum, dibagi. Biasanya tukang dagang itu kan rezeki dibagi, itu nunggu. Ada rezeki mauhud. Mauhud itu rezeki yang dijanjikan oleh Allah. Siapa itu? Yaitu orang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Jadi rezeki mauhud itu kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, bahwa rezeki yang paling tinggi, cuman kan prosesnya. Kalau min haitsu la yahtasib, orang-orang yang sudah istiqomah. Kalau kita ya kerja ya, kerja. Jadi kalau kata Imam Ghazali, rezeki mauhud itu yang dijanjikan itu rezeki yang paling tinggi. Cuman prosesnya yaitu dengan cara bertakwa kepada Allah, dan termasuk ini hudalil muttaqin kan. Orang yang bertakwa itu pasti akan dikasih rezeki oleh Allah. Takwa itu apa sih? Ya, yang kemarin itu, yang lalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Ada rezeki madmun. Rezeki madmun itu rezeki yang sudah dijamin. Jadi seperti makan, minum, itu ada jaminan Allah. Jadi manusia nggak bakal lapar, pasti ada aja yang ngasih. Kalau andai kita nggak sama sekali bekerja, pasti ada tuh, apa tetangga, apa ngasih. Jadi ada rezeki madmun, ada rezeki maksum, ada rezeki mauhud, ada satu lagi makdur. Makdur itu yang ditentukan, kayak pejabat, gawe. Makdur itu rezeki yang ditentukan seperti pejabat, pegawai, karyawan, itu namanya rezeki makdur. Kalau rezeki maksum, yaitu yang jualan sembako nunggu itu kan, yang dagang, kadang ada tukang pisang, dia akan nunggu tuh aki-aki di jalan tuh kan, itu rezeki maksum. Tapi rezeki mauhud itu rezeki yang dijanjikan oleh Allah, yaitu wa may yattaqillah, dengan cara kita bertakwa. Wa yarzuq min haitsu la yahtasib, Allah akan kasih rezeki yang tidak disangka-sangka atau tidak diduga-duga. Nah, ini masuk wa mimma razaqnakum yunfikun, termasuk tanda orang bertakwa itu seperti itu. Makanya kalau bapak-bapak ada kelebihan rezeki, ya sebagian ya, sebagian itu bisa 10.000, bisa 5.000 ya, yang mungkin bisa 500.000. Itu sebagai bukti bahwa orang bertakwa itu setiap dikasih rezeki oleh Allah, pasti sebagiannya dikasih. Kan suka ada orang polet ya,
mentang-mentang dia usaha, dia mentang-mentang ini semua, ini kan usaha gua, punya merek gua, ngapain gua ngasih gitu kan? Nah, berarti ini bukan termasuk indikasi orang bertakwa. Tapi indikasi orang bertakwa itu setelah dia menegakkan sholat, wa yuqimuna sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Makanya suka ada masih di musola terowol jalan tuh. Ini ngamalin ayat ini. Ya kan, orang bertakwa itu salah satunya dia percaya kepada yang gaib ya. Nah, gaib, percaya kepada yang gaib. Surga gaib, jembatan Shirathul Mustaqim gaib, bahwa nanti ada hari pembalasan gaib. Terus dia juga menegakkan sholat. Yang ketiga yaitu setiap Allah kasih rezeki, dia pasti sebagiannya. Kalau dulu petani-petani itu misalnya dia panen nih, panen buah-buahan, orang-orang tua dulu tahu, sekarang pasti sebagiannya hasil panennya itu dibagiin ke siapa? Tetangga. Ya, tahu deh sekarang Pak. Misalnya panen mangga, namanya tetangga suka lewat ngeliat kan, karena panen mangga atau alpukat sebagian kasih, ini enggak, tetangga mah istilahnya liatin tiap jalan, atau apa kadu apa durian. Nah itu termasuk wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi harta itu bisa menolong kita kalau harta itu tadi yunfikun wa yatasaddaqun, sebagian, jangan semuanya. Tapi kalau Abu Bakar Siddiq, oh itu berani, yang lantana lubiro hatta yunfikun alimun, mereka itu tidak akan mendapatkan kebaikan kata Allah kecuali semua diinfakkan. Kalau Sayyidina Abu Bakar berani, kalau kita belum berani banyak. Kalau mereka berani setengah hartanya buat perjuangan Islam. Kalau kita mah sebagiannya aja. Nah, jadi kalau kita mampu sebagian kita memberikan rezeki yang kita berikan kepada kita oleh Allah, berarti sudah menunjukkan tanda-tanda orang bertakwa. Bahkan dalam surat At-Tolak, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah la yukallifu nafsan illa ma atah sayaj'alallahu ba'da usri yusra. Surat At-Tolak. Barang siapa yang disempitkan rezekinya, misalnya kita pendapatannya pas-pasan, wa man qudira alaihi rizquhu, barang siapa yang disempitkan rezekinya, falyunfiq, maka orang tadi berinfaklah mimma atau apa yang diberikan oleh Allah kepada dia. Misalnya kita punya air doang, ya air. Misalnya kita punya apa di rumah, ya semampuan kita. La yukallifu nafsan illa ma atah, kata Allah. Allah itu tidak membebani seseorang kecuali apa yang diberikan. Misalnya orang berilmu, ya dengan ilmunya. Ya, la yukallifu nafsan illa ma atah. Nah, nanti janji Allah, saya Allah ba'da usri yusra. Sin, kalau dalam bahasa Arab itu sin, itu menunjukkan sin itu waktunya dekat. Kalau saufa waktunya lama. Saya ja'alu, pasti Allah akan jadikan setelah dia susah jadi mudah. Sama dengan surat apa namanya? Lam nasrah as-sadra itu. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi kalau kita nggak punya banget, ya apa yang kita punya lah gitu. Apa yang kita punya apa? Ya itulah. Jadi kalau rezeki kita sempit, berikan apa yang kita punya, mampu kita apa. Nah itu salah satu tanda orang bertakwa. Ternyata mengeluarkan apa yang diberikan oleh Allah, tadi janjinya yang tadinya kita sulit jadi mudah. Makanya kenapa orang-orang tua dulu sebelum dia menuntut ilmu atau dia sebelum melakukan suatu pekerjaan suka sedekah dulu kan? Ini ayatnya.
Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu. Barang siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah berinfak apa yang diberikan Allah kepadanya. Kalaupun nafsan ila ma, karena Allah tidak akan membebani seseorang kecuali yang diberikan. Pas saya kalau ba'da usri yusra, maka Allah akan jadikan yang tadinya sulit jadi mudah. Berarti orang-orang tua dulu, ulama-ulama dulu benar ada ayatnya. Maka kalau kita ada kesulitan, yaitu infak apa? Sedekah, infak ya sama aja sebenarnya. Jadi memberikan kepada orang. Makanya suka ada orang ada Jumat berkah ya kan? Boleh nggak kita ada tujuan supaya itu? Ya boleh aja. Maka dalam Salafatul Qorib itu kita bejuri bahwa ikhlas itu ada tingkatannya. Kalau tingkatan orang awam ikhlasnya ketika memberikan sesuatu, boleh nggak minta imbalan? Boleh. Itu termasuk ikhlas. Nanti ada lagi ikhlas yang tingkatan kedua. Dia nggak minta apa-apa, pokoknya dia minta ridho Allah. Ada lagi ikhlas yang tingkatan tinggi, yaitu memberikan sesuatu apapun dia nggak mau pahala, nggak mau apa-apa. Yang penting apa? Dia bisa infak aja karena digerakkan oleh Allah. Jadi boleh. Kalau kita nih bawa makanan ke mushola, ya kan, dengan niat misalnya nasi kuning ke sini misalnya, dengan niat mudah-mudahan usaha anak saya atau derajat anak saya, pangkat anak saya mudah-mudahan diangkat oleh Allah. Boleh itu, kata Imam Syafi'i boleh. Itu termasuk ikhlas. Ikhlas tingkat orang awam. Ya termasuk kita lah. Kan kalau kita juga begitu kan. Kalau kita sedekah atau apalah acara, baca Yasin, baca apa, dengan tujuan apa? Harapan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, memberikan apalah gitu. Nah itu boleh di kalangan madzhab Syafi'iyah. Salah satunya dalam kitab Baijuri. Jadi ikhlas itu ada ikhlas orang awam tingkatannya, ikhlas mutawasid, ada nihai. Ya itu orang-orang yang sudah sampai ke Allah. Kalau kita belum, jadi boleh. Kalau kita ngelakuin sesuatu, boleh kita minta apa? Minta apa? Balasan. Seperti baca Waqiah dalam kitab Khazinatul Asrar itu, bahwa Waqiah boleh dibaca karena Waqiah itu bisa apa? Memberikan rezeki. Karena ada penjelasannya, ada hadisnya. Dalam kitab Khazinatul Asrar Imam Zazuli. Nah, jadi boleh. Karena kita tingkatannya tingkat orang awam. Beda kalau udah tingkat yang kedua. Dia mah yang penting dapat ridho Allah. Kita dapat nggak ridho? Dapat. Cuman kan masih ada yang beda. Nah, jadi boleh Pak ya. Sama wa mimma razaqnahum yunfiqun. Misalnya kita habis sholat, biasa suka ada jalan tuh tromol ya. Boleh kita niati. Misalnya masih sumbangan ke masjid atau ke mushola 1 juta, saya niatkan ya Allah untuk pahalanya buat orang tua saya. Boleh nggak? Boleh sampai. Nah, mazhab Syafi'i itu mazhab Syafi'i boleh nyampe. Jadi nggak usah ragu karena ulama-ulama fikih memberikan apa bahwa pahala itu bisa dilakukan oleh orang yang hidup buat orang yang meninggal. Jadi wa mimma razaqnahum yunfiqun merupakan bagian daripada tanda-tanda orang bertakwa. Nah, harta kata-kata amwal nih kan alladzi atainahum minal amwal yunfiquna wa yatasaddaquna fi hujul birri wal ihsan. Nah, harta ini kata Allah ada juga harta yang bisa kita lalai. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Surat Al-Munafiqun ayat 10. Orang-orang beriman, jangan kau rusak
untuk ingat kepada Allah gara-gara harta atau gara-gara anak. Nah, kata-kata zikrullah itu ditafsirkan oleh ahli tafsir, zikrullah bisa artinya sholat, karena sholat dalamnya zikir. Kan gara-gara harta banyak orang yang ninggalin sholat. Kalau orang yang bisnis, yang dagang, karena saking ramainya maghrib datang, itu yang beli banyak misalnya. Akhirnya dia apa? Suka ninggalin sholat, ninggalin sholat, tanggung, dikodoh aja. Nah itu masuk tuh kata-kata amwal, karena harta itu bisa melalaikan manusia untuk zikrillah, yaitu zikrillah dari ingat kepada Allah. Jadi zikrillah di situ bisa diartikan sholat. Makanya kalau sudah ada azan, pasti kita dari dulu, orang-orang tua dulu kita diajarin tuh bersegera ke masjid, ke mushola. Bahkan ada puji-pujiannya kan, kalau udah datang sore maka segera ke masjid atau mushola. Nah, harta juga bisa menyelamatkan kita kalau harta itu disedekahkan atau diinfakkan. Cuma syaratnya mimma itu sebagian, kayak mimma rozaqnahum, sebagian, jangan semuanya. Andai kita punya 20.000, ya 5.000 lah, ya kan? Ya 5.000 masih keberatan juga, 2.000 lah, gitu kan? Boleh nggak? Boleh. Nah, itu yang masih sebagian. Kalau kita memang 20 nggak apa-apa saya infakkan, karena termasuk kita nih tanda orang bertakwa, ya boleh aja, silakan. Nah itu. Wa ayatul ammah, dan ayat ini wa mimma razaqnakum amma itu menyeluruh nih. Tashmulu termasuk zakat. Zakat kan hukumnya wajib ya. Wajib. Itu kalau zakat fitrah cuma setahun sekali. Zakat amwal, harta masuk. Wasodako termasuk sodako. Nah kalau sodako kan nggak wajib, tapi sunnah ada sunnah. Kemudian wasairu nafako. Nafako itu bisa nafkahin istri, anak, itu masuk tuh ke tanda-tanda wa mimma razaqnahum yunfikun. Berarti dia kalau dia memang tanda orang bertakwa, berarti dia wajib gak memberikan nafkah ke istri. Berarti orang yang memberikan nafkah ke istri, ke keluarganya, ke anak sanak keluarganya, termasuk orang bertakwa nggak? Oh ternyata kita sering usaha untuk siapa? Keluarga, termasuk orang bertakwa. Cuman kita nggak sadar kalau kita itu masuk kepada ayat wa mimma razaqnahum yunfikun. Kata ahli tafsir al ayatul ammah, masuk umum. Jadi bapak-bapak atau kita nih yang berusaha, yang bisnis, yang dagang, semua dengan tujuan untuk memenuhi kehidupan ekonomi keluarga, termasuk orang bertakwa, karena termasuk wa mimma razaqnahum yunfikunnya itu selalu menafkahkan. Nah berarti kalau yang nggak nafkahin istrinya atau keluarganya orang bertakwa bukan? Bukan. Nah selama ini kita disangka orang yang bertakwa itu apa? Hanya kiai, ya, hanya ustadz atau habib. Enggak. Ternyata kita menafkahi istri itu termasuk orang bertakwa. Ya itu tandanya tadi wa mimma razaqnahum yunfikun, karena ayat ini umum. Nah kita mudah-mudahan termasuk ya. Kan kita masih nafkahin istri kita ya. Alhamdulillah. Wahada ikhtiyar Ibnu Jarir. Ikhtiyar itu artinya dipilih. Tafsiran ini oleh salah satu dikumpulkan oleh imam ini nih, Sofatul Tafasir ya, pengarang Sofatul Tafasir ini diambil dari tafsir Ibnu Jarir. Jadi tafsirnya terpercaya, enggak tafsir abal-abal. Waruya, dan diriwayatkan an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Nah Ibnu Abbas yang kemarin saya bilang yang didoakan oleh Rasulullah, dia jadi ahli tafsir. Allahumma faqihhu fiddin
wa alimut ta'wil. Didoain sama Rasul. Itu lagi masih bocah. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ibnu Abbas akhirnya jadi orang alim. Nah di situ bahwa minta doa kepada orang soleh boleh. Makanya kalau orang-orang tua dulu saking pengen anaknya jadi ulama, jadi kiai lah, dia punya pisang tanduk dia bawain buat guru gitu kan. Demi apa? Demi supaya anaknya jadi ulama. Orang-orang tua dulu, nggak tahu sekarang. Itu kalau ada guru tuh apa aja tuh diteng-tengin lah kata orang Betawi. Kenapa? Tafaulan, harapan optimis supaya anaknya ini mendapat doa dari orang soleh atau ulama tadi. Kalau ulama-ulama Betawi begitu tuh Pak. Kalau Yusuf Azam ini datang ke rumah orang itu sampai makanannya sampai di Pondok Pinang itu ada tuh di atas. Anaknya sama Yusuf Azam ini kan udah almarhum ulama Betawi sampai suruh nikah. Saking takzimnya ke siapa? Ke guru Yusuf Azam, Muhammad Yusuf Azam. Itu anaknya suruh nikah. Dia pengen punya keturunan cucu. Itu seperti itu. Nah, Ibnu Abbas didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Nah, dari sini ngambil dalil dasar riwayatnya. Makanya kalau ada orang-orang yang kita lihat benar-benar istiqomah alim, kita doain. Ini doain anak saya. Boleh. Di situ kan dipikir boleh minta doa sama orang-orang soleh. Jangan kita adigung, suka sombong kadang. Wah, doain dia kan manusia biasa. Beda Pak. Jadi derajat orang itu dibedakan dari apa? Ruhani. Ada orang yang umur doang tua, tapi rohaninya, nah gitu. Jadi derajat seseorang itu tinggi dari rohaninya. Makanya rohani itu bagaimana kok bisa derajat tinggi? Ya dari istiqomah. Istiqomah tadi kan orang bertakwa itu pasti istiqomah. Istiqomah nggak? Konsisten dia, sholat 5 waktu. Habis sholat kalau dia dikasih rezeki Allah sebagian dikeluarin. Nah, itu seperti di masjid di Jakarta di mana pasti ada surat ini kan tromol tuh. Itu mengamalkan ayat ini Pak. Satu habis sholat ya sebagian rezekinya diberikan. Kata Ibnu Abbas, ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, anal muradu biha zakatul amwal. Kata Ibnu Abbas yang dimaksud wa mimma razaqna yunfiqun itu zakat harta. Itu kan tafsiran boleh aja berpendapat kan. Itu zakat amwal katanya harta. Kata Ibnu Abbas, riwayat dari Ibnu Abbas. Jadi harta yang dimiliki oleh orang bertakwa itu ada zakat hartanya amwal. Makanya sekarang ini suka ada zakat harta nggak nunggu setahun kan. Kadang dia dapat misalnya 1 juta lebih, sebagiannya apa 25 ribunya gitu. Kalau sekarang suka ada nih gitu kan. Kita nih punya duit dapat misalnya 1 juta ya 25 ribunya. Ya 2,5% seperti itu. Wa Ibnu Katsir, qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir. Nah, sekarang pendapat Ibnu Katsir. Tadi riwayat dari Ibnu Abbas. Jadi wa mimma razaqnahum yunfiqun itu zakat harta. Zakat itu artinya membersihkan. Kan ada ayat surat Walail. Sayujannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka. Itu yang namanya orang yang bertakwa pasti dijauhkan dari neraka. Siapa tuh? Al-atqa itu orang bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, orang yang memberikan hartanya, sebagian hartanya tentu untuk membersihkan dirinya.
Makanya kalau kita masukin keropak-keropak ke masjid ke musola, niatin untuk apa? Ngebersihkan diri. Itu tazkiyah tuh nufus. Mungkin ada dosa-dosa yang kita nggak tahu, Pak. Ya kan? Mungkin orang jangan sampai tahu kita masukinnya keropak seret, ya kan? Itu ternyata orang yang bertakwa itu pasti dijauh dari api neraka. Jadi bahasa-bahasa ulama dulu benar. Orang kalau pengen jauh dari api neraka, mau memberikan hartanya, ya, tujuannya infak, sedekah. Karena kenapa infak sedekah itu? Karena nggak ada embel-embel. Kalau dalam ilmu fikih, kalau pengen minta ridho dari Allah atau pahala dari Allah, dari balasan dari Allah boleh. Tapi maksudnya infak sedekah itu artinya nggak ada balasan dari manusia, gitu loh. Bagaimana kalau diumumin? Nah itu masih kan suka ada tuh. Alhamdulillah infak sedekah dari bapak ini, itunya siar. Cuma yang disiarin kuat nggak tuh? Kan suka ada ya, boleh kan kayak gitu? Alhamdulillah infak sedekah ya dari bapak ini dengan sebesar 5 juta ke masjid ini. Nah, disebutin namanya. Nah, boleh nggak? Boleh untuk siar supaya yang lain nih ngikut. Nah pertanyaannya, kuat gak yang disebutinnya itu? Yang disebutinnya misalnya Bapak Asmit gitu ya, infak sedekah 5 juta. Nah kalau dia kuat nahan disebutinnya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah ketika disebutkan namanya ditolak, gitu kan? Timbulnya apa? Tuh, lihat tuh. Tapi itu untuk siar ya. Jadi pengurus misalnya panitia menyebutin jumlahnya orangnya itu buat siar boleh, tiba supaya diikuti sama yang lain. Itu termasuk ini nggak apa tuh namanya ria? Ya kan saya bilang buat gak yang disebutinnya? Yang disebutnya tadi kuat gak? Ya kalau kuat nggak apa-apa. Misalnya bapak ngasih, ya sudah koma kayak kita buang hajat aja sih, lupain aja gitu kan. Anda disebutin nih bapak ini 5 juta, kan saya bilang kalau yang disebutnya kuat, alhamdulillah. Ya udah kita kayak buang aja. Nah kedua yang membuat siar, yang lain dia ngikutin. Tapi kan kadang kalau orang nggak disebutin suka marah ya. Ada nggak gitu? Ya ya seperti itu deh. Ya nanti ria urusan pribadi lah ya. Kalau ria itu penyakit hati, kan kita nggak bisa ngelihat orang, benar nggak? Kecuali dia ngagul, Pak. Tuh lihat tuh nama gua tuh 5 juta gitu. Kalau itu kan berarti rianya apa? Jali itu. Ria jali itu ria yang orang lain tahu. Kalau ria hobi di dirinya, tapi urusannya sama Allah kan gitu. Tapi dia udah bagus mencontohkan, artinya wa mimma razaqnahum fikum, karena dia banyak habis gusurannya miliaran, ngeluarin 5 juta, wajar dong ya? Karena dia ngamalin ayat ini gitu. Habis sholat dia infak, kebenaran dia habis gusuran, dapatnya banyak, 5 juta ke masjid. Terus kata pengurus, umumin nggak? Umumin. Tapi dia kuat, alhamdulillah. Nah, nanti ria ada dua, Pak, ria jali sama ria hobi. Kalau ria jali itu yaitu ditampakin. Misalnya nih, kalau di biasa kita bergaul kan disebutin namanya, tuh lihat nama gua gitu. Nah, kemungkinan itu mah. Tapi ria hobi ya nanti Allah Allah pasti ngampuni kita lah. Kalau ria hobi itu di diri kita nih gitu. Tapi memang insya Allah nggak ada lah, tujuan kita sodako. Jadi sodako intinya minta balasan dari Allah boleh, tapi minta pujian dari manusia jangan. Boleh minta pujian manusia, dapatnya pujian gitu. Sodakonya nyampe nggak? Nyampe. Ya cuma nanti kan namanya ria urusan pribadi. Kan nggak bisa orang nuduh orang ria, nggak bisa kan?
dia mau disebutin pengen ria, kita yang dosa tadi. Kan ada orang tuh yang sentimen, namanya disebutin dia mau pengen ria, ada. Akhirnya yang dosa siapa? Kita kasih kagak, gitu Pak. Itu kalau masalah penyakit hati urusan pribadi itu nggak bisa. Kita nggak bisa orang lain lu ria ya nggak bisa kan. Dapat tahu dia benar-benar ikhlas ya. Makanya saya bilang boleh disebutin untuk si A. Ketika disebutin namanya, yang disebutin kuat gak? Kalau dia kuat nahan untuk itu alhamdulillah. Tapi saya bilang urusan pribadi itu. Nah, kalau Ibnu Katsir, katsirun ma yukirna ta'ala minas sholat wal infaq minal anwal. Maka kata Ibnu Katsir, di dalam Quran itu selalu yang namanya sholat dan infaq. Wa yuqimuna sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di ayat-ayat yang lain seperti itu. Berarti ada hubungan kita sholat itu, hubungan kita sama Allah. Kalau infak itu hubungannya apa? Manusia. Itu pun dianjurkannya sebagian. Enggak seluruhnya, sebagian Pak ya. Jangan seluruhnya, nanti buat anak istri gimana? Itu di Islam tuh sebenarnya sangat-sangat memperhatikan. Kalau nggak bisa kita infak berupa materi uang, misalnya ada pembangunan masjid mushola, ya tenaganya gitu kan, ya tenaganya kan. Kalau seandainya kita nggak sama sekali nggak mampu. Jadi kata Ibnu Katsir banyak disandingkan, dibarengi dalam Al-Quran itu, yaitu antara sholat dan infak minal anwal harta. Ya kalau kita nih yang nggak punya, sholat pasti bisa dong. Karena sholat itu nggak harus bayar kan ya. Dan itu hak Allah tuh. Kita nih sholat hubungannya kita sama Allah. Itu namanya sholeh pribadi. Kayak sholat maghrib itu kan sholeh pribadi gitu. Ya kan itu sholeh pribadi. Tapi kalau infak sholehnya apa? Untuk orang lain umum. Itu ada hak Allah, ada hak abdun atau hamba. Nah hak abdun itu infak. Jadi di Islam itu enak sebenarnya. Dan orang yang nggak punya nggak boleh dipaksa gitu. Orang nggak punya infak yang nggak boleh dipaksa. La ikraha fiddin. Ya. Li'anna sholata katanya. Ibnu Katsir nih. Li'anna sholata karena ibadah sholat. Sholat itu kan ibadah kan? Ibadah jasad nih. Tapi rohani kita ibadah. Itu apa? Hakullah. Sholat itu hak Allah. Jadi kalau orang nggak sholat berarti apa? Kalau orang ninggalin sholat berarti apa? Ninggalin hak Allah. Jadi sholat itu hak Allah, bukan hak manusia, hak Allah. Kita ini kewajiban. Karena ada perintah aqimu sholat, tegakkan sholat. Dan tanda termasuk orang bertakwa itu orang yang selalu menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah. Jadi sholat nih kita maghrib atau isya nanti tiap 5 waktu itu sholat itu termasuk hakullah, hak Allah yang disebut soleh buat pribadi kita Pak hubungannya. Wahia mustamilatun ala tauhidihi wa tamjidihi wa sana alaihi. Karena sholat itu termasuk di dalam sholat itu ada tauhid, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, terus memuliakan Allah, memuji Allah. Kan dalam sholat ada puji-pujian, doa-doanya itu. Termasuk kita minta rezeki dalam sholat ada. Maka dia as-sholat doa. Sholat itu termasuk doa. Makanya ada orang yang berpengertian gak usah doa lagi lah, sholat aja cukup. Ya boleh. Seperti itu boleh, orang menafsirkan seperti itu boleh nggak? Boleh. Ini kan ada doa lagi, ada yang nggak suka, ya nggak jadi masalah. Kenapa kita doa lagi? Kan dianjurkan. Habis sholat doa. Misalnya orang nggak mau berdoa,
sholat udah cukup, karena sholat itu artinya doa dalam bahasa. Ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Jadi nggak usah diributin gitu. Ada orang nih habis sholat langsung lari misalnya, karena dia mengartikan bahwa sholat itu doa, termasuk zikir sholat. Zikir bukan? Zikir kan subhanallah, ya. Ada subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi, itu zikir semua. Nah nanti kalau ada orang paham seperti itu, habis sholat langsung lantas jalan, ya nggak jadi masalah. Pahamnya berarti sholat aja udah termasuk doa dan zikir dan memuji Allah. Di kita kan yang itu masih diributin. Wah, dia sholat gak wirid lagi, langsung Allah lantas jalan misalnya. Ya siapa tahu dia lagi kebelet ya. Ada lagi ya sholat kita nih ada wiridan, karena diajarin sama guru-guru kita kan. Habis sholat ada wiridannya sampai ini subhanallah misalnya, boleh. Dan itu kan gak kewajiban, dianjurkan gitu. Kalau ada orang paham sholat aja udah termasuk doa, gak usah doa lagi, gak apa-apa. Karena di dalam sholat ada doanya nggak? Kan ubiquli warhamni itu, wajibuni, warfani, warzukni, wahdini, wafini. Wah udah minta sehat, minta rezeki, minta hidayah, minta afiat, lagi kan? Semuanya ada. Kemudian ada orang yang memahami habis sholat langsung kabur, ya jangan disalahin Pak. Udah sholat aja alhamdulillah, karena dia memahami seperti itu. Kalau kita nih yang tradisinya suka wiridan, alhamdulillah, kan suka rame ya kayak gitu ya, suka rame tuh kan gitu. Ada orang, wah dia mah alirannya lain, orang sama-sama aliran lain gimana? Ada orang yang tasbihnya pakai tangan kan, ada yang pakai tasbih. Ya jangan saya salahin, itu mah alat, ini kan alat doang kan. Ada yang pakai tasbih, wah tasbih mah katanya orang Buddha, ya kan, karena orang Buddha pakai tasbih. Itu mah alat doang, jangan. Di kampung suka begitu tuh, dia aliran apa tuh? Padahal dia sholat langsung kabur, aliran apa? Ya kan suka gitu ya. Jangan-jangan aliran Muhammadiyah, ya kagak lah. Itu berarti memahami apa? Bahwa sholat dia apa? Apa yang dia udah sholat lakukan, udah doa, udah zikir. Jadi kita jangan terlalu ini nyalain orang. Ya paham ya? Mudah-mudahan jadi ilmu tuh Pak. Ya kan? Kalau misalnya duduk yang demen wiridan karena diajar sama guru-gurunya, ya silakan enggak gitu. Nah jadi sholat itu adalah hak Allah, karena termasuk di dalamnya memuji Allah. Karena ada memujinya kan, ada yang Allah berkabiro alhamdulillah. Nah itu wal infak, nah infak wal ihsanu ilal makhluk. Infak itu berbuat baik kepada makhluk Allah. Infak, kalau sholat hak Allah, kalau infak adalah wahwa hakul abdi. Infak itu wal ihsan, ihsan itu berbuat baik ila makhlukin, kepada makhluk atau kepada manusia. Wahwa hakul abdi, itu termasuk hak seorang hamba. Jadi bapak-bapak udah tahu ilmunya. Kalau sholat itu hak Allah, kalau infak hak abdun, buat ngasih ke orang lain. Tapi pahalanya apa, manfaatnya balik lagi ke kita. Ibarat kita ada bola bekel, kita lempar nih ke tembok sekenceng-kencengnya, berbalik nggak dia? Ya sama, infak juga begitu. Gue lemparin duit 5 juta nih ke musola al-mutadim misalnya, berbalik gak dia? Berbalik. Apa anaknya nanti yang pangkatnya jadi naik, apa keluarganya begitu, yang tadinya harusnya dia meninggal 3 bulan lagi tanya panjang umur ya, yang harusnya kebakaran gak jadi kebakaran. Itu ibarat bola kasti Pak, lempar sekeras-kerasnya mental lagi enggak? Itu kebaikan seperti itu. Makanya kalau bapak-bapak punya sebagian rezeki lebih ya lemparin misalnya ke masjid atau ke musola. Tujuannya itu kebaikannya
nyamber lagi ke kita, nyamber, berbalik energinya itu. Apanya? Manfaatnya. Misalnya 5 juta ke musola, didoain dulu nggak? Didoain. Kenapa setiap kita infak apa didoain Al-Fatihah aja kan? Dikit-dikit Al-Fatihah, dikit Al-Fatihah. Karena ulama-ulama dulu dari Al-Fatihah itu Pak, itu akan mendorong apa yang kita inginkan, niat kita didorong tuh dengan Al-Fatihah. Kalau ulama-ulama tuh pendapatnya seperti itu. Makanya setiap orang sakit Al-Fatihah ya. Setiap ini Al-Fatihah. Kalau orang sakit, karena Al-Fatihah termasuk syafiah, termasuk surat yang bisa menyembuhkan, termasuk surat yang bisa qabul maksud gitu loh. Jadi kan kadang orang yang sentimen, kenapa sih kalau habis jariah dibacain Fatihah doang, yang lain kayak gitu, bisa Al-Baqarah gitu. Misalnya. Ya jadi banyak hal-hal yang kecil yang kadang orang mengklaim, wah dia mah alirannya lain begitu, padahal sama nggak? Kita ahli sunnah wal jamaah nggak? Apa sih ahli sunnah wal jamaah itu? Ya ngikutin Nabi, sahabat, tabiin, ya kan? Itu ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita kan ahli sunnah jamaah identika dengan NU. NU itu organisasi Pak. Nahdlatul Ulama organisasi. Nah dia Ki Hasyim Asy'ari. Nah, kebenaran itunya pakai madhabnya Syafi'i gitu. Ya, sebenarnya kayak yang lain tuh di Indonesia banyak kan ahli sunnah wal jamaah sebenarnya. Ahli sunnah wal jamaah karena dia masih percaya sahabat, tabi'in. Nggak ada Mu'tazilah di Indonesia, nggak ada itu. Semuanya masih ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi faqulu minan nafaqatul wajibat wa zakatul mafruḍah dahilun fi ayatil karimah. Maka kata Ibnu Katsir, semua nafkah-nafkah yang wajib, kita menafkahi istri, ya kan? Terus zakat, infak harta kita itu termasuk ayat ini, dan termasuk yang diwajibkan termasuk pada masuk wa mimma razaqnahum yunfikun. Berarti kalau kita nafkahin istri termasuk orang bertakwa nggak? Orang bertakwa ini bapak orang bertakwa. Jadi jangan berpikiran orang bertakwa itu yang bersorban, yang bergamis, enggak. Bapak nyari nafkah termasuk orang bertakwa. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, bisa jam berapa? Jam 7.04. Mungkin ada ini pertanyaan. Dikit-dikit aja ngaji mah. Jadi wa mimma razaqnahum yunfikun. Mungkin ada ini. Cukup. Mas Bro. Oh, menanya 3M. hanya tadi ini aja apa itu kadang-kadang orang tidak tahu salah itu dengan Muhammadiyah. Kalau NU itu kan Kiai Haji Ahmad Syari, kalau Muhammadiyah itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dua-duanya sama-sama jenius, sama-sama pintar, satu teman satu kelas, cuma berbeda pendapat doang. Kalau Muhammadiyah memberantas TBC, apa itu TBC? Tafakur bid'ah walat. Kalau Hasyim Asy'ari kembali ke kita 1926 yang berada di waktu itu di Kalimantan, sebenarnya sama, cuma di bawah itu diadu-adu oleh Walanda pada zaman dulu. Nah ini bahaya nih orang bawah ini. Makanya kita adu-adu dari ke bawahnya. Kalau di atas memang tidak ada apa-apa, tapi ke bawahnya ini mudah diadu-adu gitu. Di grassroots-nya ini. Jadi semua itu jadi kadang-kadang kita simpulkan bahwa saja kita sering ngobrol seperti itu, bahwa Muhammadiyah dan Sunnah wal Jamaah ibarat sebuah pesawat ya, punya sejak kiri kanan untuk membawa umat ke jalan yang lurus dan benar. Kalau salah satu patah berarti tidak akan bisa terbang. Hanya intinya selalu kita itu karena mentalnya dulu lama dijajah, selalu diadu-adu. Kemudian di bawahnya juga perketuhan masalah itu kurang begitu menyimak. Itu aja intinya. Hanya benar-benar hanya benar-benar. Intinya organisasi, Muhammadiyah organisasi, NU juga organisasi. Intinya mah semua kita menuju Allah ya, benar gak Pak? Al-Fatihah.